kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar matematikanya, kita mulai dengan membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak, hari ini matematikanya kita belajar tentang pecahan, ya. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu membandingkan pecahan dengan berpenyebut sama. Dan yang ketiga yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Baik, sebelum Buati mulai, Buati akan menjelaskan dulu. Ya, pecahan itu terdiri dari ada pembilang, ada penyebut. Jadi yang dimaksud dengan pembilang itu adalah biasanya itu dalam pecahan itu pembilang itu angkanya adanya di atas, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyebut itu biasanya angkanya ada di bawah. Contohnya 1/2. 1 yang disebut dengan pembilang, sedangkan 2-nya yang disebut dengan penyebut. Contoh yang lain yaitu 4/5. Jadi 4 pembilang, 5 penyebut. Contoh yang lain adalah 4/9. 4 pembilang, 9 penyebut. Baik, selanjutnya kita mulai materinya, yaitu kita akan belajar menyederhanakan bilangan pecahan. Jadi kakak-kakak, sebelum kita mengerjakan dulu, kalian harus tahu cara menyederhanakan bilangan pecahan itu seperti apa. Oke, caranya yaitu dengan cara kalian pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi. Dengan dibagi angka berapa? Dibagi dengan angka bilangan bulat, yaitu angka dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi harus sama-sama dibagi. Pembilang dibagi, di atas juga harus dibagi. Contohnya nomor 1, 3/9. Jadi untuk menyederhanakan bilangan pecahan dengan cara sama-sama dibagi, pembilang dibagi, penyebut juga dibagi. Dengan cara gimana? Dengan cara pembagiannya menggunakan bilangan bulat. Itu bilangan bulat asli itu diantaranya dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi biasanya yang akan digunakan untuk pembagi itu mulai dari angka 2. Oke, kita mulai 3/9. Jadi kita harus sama-sama dibagi. Contohnya, kira-kira 3 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Kalau tidak bisa, berarti kita baginya bagi 3. 3 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 bisa. Jadi sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3/9 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1/9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sampai di sini berarti sederhana dari 3/1/3 karena angkanya sudah tidak bisa dibagi lagi. Contoh kedua, contohnya 8/20. Kita sederhanakan ya. 8/20 itu kita baginya dengan angka bilangan. Sama-sama harus bisa dibagi antara pembilang dan penyebut.
Good. Mila, kira-kira kita bisa dibagi dua nggak ya? 8 dibagi 2 bisa tidak, Kak? Bisa. 20 dibagi 2 bisa? Bisa juga. Berarti kita bagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 per 20 dibagi 2. Hasilnya berapa? 8 dibagi 2, 4 per 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, sampai di sini ini belum sederhana, Kak, karena masih kita bisa sederhanakan lagi. 4 per 20 kira-kira kita bagi berapa? Bagi angka 2 lagi, bisa tidak? Kalau bisa, kita bagi lagi. 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2 per 10 dibagi 2, 5. Oke, sampai di sini kira-kira masih bisa dibagi lagi nggak dua-duanya? Iya, kita lihat. 2 dibagi 2 bisa. 5-nya tidak bisa. 5 dibagi 5 bisa, tetapi angka 2 tidak bisa. Jadi kalau sudah tidak bisa, berarti hasilnya 8 per 20 itu hasilnya 2 per 5. Selanjutnya kita lanjut materinya, yaitu membandingkan pecahan bilangan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang tidak sama. Untuk membandingkan pecahan bilangan, kita biasanya menggunakan simbol. Ya, simbolnya seperti ini. Ini dibaca sama dengan. Ini dibaca lebih besar. Ini dibaca lebih kecil. Contohnya adalah nomor 1/3 titik-titik 2/3. Kak, ini kan penyebutnya masih sama. Jadi untuk membandingkan pecahan itu kalian lihat aja di pembilangnya. Pembilangnya itu kan di atas 1 dan 2. Kalian lihat 1 sama 2 itu jadi lebih kecil. Jadi kalian tinggal dilihat di sini. Jadi simbolnya yang ini. Untuk mengetahui ini mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, kalian lihat aja di sini. Biasanya di sini gini, dikasih coret-coret begini. Nah ini, maaf salah. Dikasih coret-coret di sini. Nah ini namanya besar. Sedangkan di sini untuk membedakan yang dikasih coret-coret ini namanya lebih kecil. Dan selanjutnya nomor 2. Nomor 2, 4 per 5 titik-titik 2/5. Ini penyebutnya masih sama ya, Kak. Untuk membedakannya kalian lihat pembilangnya aja. 4 sama 2. Jadi 4 lebih besar dibanding angka 2. Jadi kalau lebih besar itu tandanya ya ini. Jadi kalian tinggal jawabnya di sini. Jadi dibaca 4/5 itu lebih besar dibanding 2/5. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu contohnya 4/8 titik-titik 4/8. Jadi kalian lihat pembilangnya 4 sama 4 berarti sama dengan yang ini. Ya. Sama dengan. Oke, paham? Untuk membandingkan bilangan pecahan yang penyebutnya sama, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan yang beda penyebutnya. Contoh
kerjakan dengan membandingkan penyebut yang beda bisa dikerjakan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, cara satu yaitu dengan cara menyilangkan. 2/5 titik-titik 1/3 dengan cara disilang. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 5 sama dengan 1. 5 kali 3 sama dengan 15. Di sini per 3 kali 5 sama dengan 15. Ini penyebutnya sudah sama. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, kalian tinggal lihat di pembilangnya 6 sama 1. Jadi 6 lebih besar dibandingkan angka 1. Yang lebih besar tadi simbolnya yang ini. Jadi ini. Ya. Jadi dibacanya 6/15 lebih besar dibanding 1/15. Ini cara satu. Cara yang kedua yaitu dengan cara sama mencari penyebutnya dulu, ya. Cara kedua mencari penyebut. Dengan cara kalian cari penyebutnya. Penyebutnya itu adalah 5 dan 3. Kalian bikin kotak 3. Terus kalian tulis penyebutnya. Yang ini 5 di sini, yang 3 di sini, yang di sini adalah untuk pembagi. Ya. Sini untuk pembaginya. Baik, 5 sama 3 kalian bagi berapa dulu? Dibagi 5 dulu. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 3 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis di 3. Selanjutnya dibagi lagi karena biar ketemu satu. Jadi kira-kira kalau biar ketemu satu harus dibagi berapa? Harus dibagi 3. 1 dibagi 3 1, tetap 3 dibagi 3 1. Nah, kalau sudah ketemu satu berarti sudah selesai. Jadi tinggal cari penyebutnya. Penyebutnya di sini ketemunya 5 sama 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi penyebutnya adalah 15. Kalau sudah ketemu penyebutnya, kalian tinggal cari. Soalnya tadi 2/5 sama 1/3. Jadi 2/5. Kalian lihat penyebutnya harus dijadikan 15. 5 kali berapa? Yang hasilnya 15 kali 3. Di bawah kali 3, di atas juga harus kali 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Terus selanjutnya yang kedua, ya, 1/3. Penyebutnya 15. Ya, 3 kali berapa? Yang hasilnya 15. 3 kali 5. Di atas juga harus kali 5. Jadi 3 kali 5 15. 1 kali 5 5. Kalau sudah sampai di sini, kalian lihat. Jadi 2/5 itu hasilnya 6/15. Sama tidak? Sama. 1/3 hasilnya 5/15. 1/15. Jadi sama kan? 6/15 titik-titik 5/15. Ya maaf, di sini adalah 1. Ya, 6 sama 5 berarti lebih besar. Ya, sini yang materi hari ini sudah paham semuanya. Kalau sudah paham semuanya, buat diakhiri materi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian boleh bertanya dengan cara menjapri atau menelpon langsung sama
Buati atau wali kelas masing-masing ya. Ya, Buati cukupkan, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu